Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijul fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Al-hadis. Sadaqallahul lazim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indah. Bagaimana Allah memberikan nikmat mata kepada kita sehingga kita masih bisa melihat gunung, masih bisa melihat langit, masih bisa melihat lautan yang berhamparan di muka bumi ini. Itu adalah dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Yang kedua, Allah memberikan nikmat sehat, yaitu nikmat telinga. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat telinga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat pendengaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, masih bisa mendengar lantunan salawat-salawat Nabi, masih bisa mendengar suara burung yang bercicauan di pagi hari. Itu semua adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kalau kita mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 7, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, لئن شكرتم لأزيدنكم. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la'azidannakum, maka utambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi jika engkau kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku yang sangat pedih. Nah, kalau kita berbicara yaitu ilmu nahu, yang mana diterangkan di dalam kitab Awamil, di situ ada lafaz inna. Inna huruf taukid. Di mana ada huruf taukid, maka itu sudah kuat. Berarti inna di situ tidak bisa ditolak ataupun tidak ada toleransi bagi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang
yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ajab yang sangat pedih yang dirasakan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, pandailah bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya contoh, kita diberikan kelebihan, ditakdirkan menjadi orang kaya, itu pun harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menumbuhkan rasa kesombongan di dalam hati kita. Karena itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menumbuhkan rasa kesombongan di dalam hati kita. Karena sehebat apapun manusia, setinggi apapun jabatan manusia, sepintar apapun manusia, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Menurut mereka itu hebat, menurut mereka itu pintar, menurut mereka itu kuat, tapi belum tentu di hadapan Allah mereka itu kuat, mereka itu hebat. Di hadapan Allah sama, walaupun jabatannya tinggi, di hadapan Allah itu sama. Nah, makanya kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, pandailah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak muda, yang benar-benar anak muda itu adalah Subanul Yaum Rijalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin untuk masa depan. Ketika pemuda ini dijaga, pemuda ini bisa menjaga hawa nafsunya, pemuda ini benar-benar ingin memajukan wilayahnya, ingin menjaga keluarganya, berarti anak muda ini harus pandai menjaga, harus pandai mengeluarkan kata-kata yang baik terhadap sesama manusia. Ya, kalau memang ingin selamat dunia ataupun akhirat, lebih utama harus menjaga dalam lisannya. Karena kata Kanjeng Rasul, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia yaitu pandai menjaga lisan. Karena permasalahan itu tergantung lisan kita. Banyak orang lain saling membunuh, banyak orang lain saling memukul dikarenakan lisannya tidak bisa menjaga. Itu hadis Rasulullah. Rasulullah yang berkata, bukan presiden, bukan lurah, bukan pejabat yang lain, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijamin ucapan Rasulullah 100% benar. Karena kalau kita menjaga lisan yang baik, dimanapun kita hidup, dimanapun kita bergaul, kalau kita bisa menjaga lisan, yakin kita akan selamat dunia ataupun akhirat. Akan tetapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, jangan diharap kita selamat. Di kampung sendiri pun tidak akan selamat kalau kita tidak bisa menjaga lisan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita selaku anak muda, jaga akhlak kita, jaga perilaku kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis Rasul berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam hadisnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Kanjeng Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi bukan untuk dijadikan pahlawan, bukan untuk dijadikan pemimpin, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi paling utama adalah akan menyempurnakan akhlak manusia. Karena di waktu itu manusia-manusia tidak sama, tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu
tidak bisa memperbedakan mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan yang halal pun itu disebut haram. Yang haram disebut halal. Tidak bisa memperbedakan. Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, saya mengajak kepada rekan-rekan semua, wabil khusus yaitu anak-anak muda, mari kita berjuang, mari kita sukseskan, jadikan pemuda itu adalah tombak untuk masyarakat. Jangan jadi kita selaku pemuda yaitu sampah masyarakat. Nauzubillahi min dzalik. Jadikan oleh kita yaitu tombak masyarakat, sehingga kita bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tua kita, bisa mengangkat harkat derajat kampung kita. Dan mudah-mudahan kita doakan kampung kita yang dicintai ini mudah-mudahan menjadi kampung baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.